Halo rekan guru muda, menjadi unik dengan berkarya. Saya Dewa Ayu Indri Jayanti, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Buleleng, Bali. Pada pendidikan guru penggerak ini, saya dibimbing oleh pengajar praktik Ibu Putu Ika Padmini Maheswari Sutresdani dan fasilitator Ibu Niketut Ariwati SPD MPD yang hebat. Pendidikan guru penggerak berlangsung sejak Rabu 18 Mei 2022 hingga Kamis 16 Juni 2022. Telah sampai pada alur belajar merdeka bagian aksi nyata modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Aksi nyata pada modul 1.2 berupa dokumentasi pelaksanaan rencana pada refleksi 4P, alur belajar koneksi antar materi sebelumnya. Poin-poin dokumentasi ini meliputi 1. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin. 2. Refleksi, perasaan, ide atau gagasan yang timbul, pembelajaran yang dapat diambil sepanjang proses menjalankannya, dan dampak atau perubahan positif yang dirasakan. Pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang dapat dilakukan sendiri dari sekarang antara lain 1. Melakukan pengembangan diri. Refleksi. Pada alur eksplorasi konsep forum diskusi, salah satu nilai guru penggerak yang telah saya miliki adalah reflektif. Perasaan. Alam dan zaman murid berkembang secara dinamis. Saya sebagai seorang guru punya tanggung jawab menuntun murid agar dapat menemukan kodrat diri sesuai alam dan zamannya. Ide atau gagasan. Oleh karena itu, mau tidak mau saya juga harus mampu beradaptasi terhadap kodrat alam dan zaman murid, sehingga proses belajar mengajar berpihak pada murid. Bila tidak segera beradaptasi, maka pembelajaran saya tidak mudah diinternalisasi oleh murid dan gaya mengajar saya dianggap ketinggalan zaman, kurang update alias kudet. Setelah merefleksi diri, penting bagi saya sebagai seorang guru, terlebih calon guru penggerak untuk melakukan pengembangan diri. Menyelesaikan pelatihan Google Suite for Education pada 21 sampai 26 Desember 2020. Lulus dalam bimbingan teknis atau BIMTEK, program Guru Belajar, seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM pada 19 sampai 23 Januari 2021. Ikut dalam diseminasi hasil pemetaan mutu, supervisi, dan fasilitasi berdasarkan SNP pada 29 November sampai 2 Desember 2021 dan menyelesaikan pendidikan dan latihan atau diklat bedah kurikulum prototype pada tanggal 21 sampai 24 Januari 2022.
Pembelajaran. Saya belajar menggunakan aplikasi bawaan Google dan mengoptimalkan penggunaan akun Belajar ID. Belajar AKM melalui LMS di SIM PKB dan membuat soal literasi numerasi. Berbagi praktik baik yang telah dilakukan di kelas. Dan kenal lebih dini dengan kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut kurikulum prototype karena belum launching dan diresmikan. Dampak atau perubahan positif. Sampai saat ini, aplikasi bawaan Google dan Belajar ID masih saya gunakan, terutama dalam pembuatan media pembelajaran Google Slides, olah nilai di spreadsheet, maupun penyimpanan data administrasi di G Drive. Saya dapat mengenalkan jenis soal literasi dan numerasi pada murid sebagai persiapan dan gambaran pelaksanaan AN untuk murid kelas 5 di sekolah saya. Saya mendapat teman baru dan praktik-praktik baik rekan guru sebali yang bisa di ATM, ambil, tiru, modifikasi untuk sekolah. Mendapat gambaran awal dari kurikulum Merdeka melalui kurikulum prototype. 2. Membudayakan kesepakatan kelas. Refleksi. Kesepakatan kelas atau class rule adalah kontrak guru dan murid dalam pembelajaran yang menegaskan kembali dan mengatur hal-hal di luar tata tertib guru dan murid di kelas. Perasaan. Kesepakatan kelas bagi saya adalah alarm agar terlepas dari habit menghukum. Adanya kesepakatan kelas memberi alternatif lain ketika mendisiplinkan murid. Ide atau gagasan. Saya membudayakan kesepakatan kelas di awal pembelajaran sebagai implementasi salah satu peran guru penggerak, yakni mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency di kelas. Pembelajaran.
Butuh nilai kreativitas dan kebijaksanaan untuk membuat kesepakatan yang adil antara guru dan murid atau antar murid. Kesepakatan harus dikemas semenarik mungkin agar murid terwakili dan termotivasi untuk melaksanakan tiap butir tanpa paksaan dan beban. Murid menerima konsekuensi dengan lapang dada dan ikhlas, sekaligus timbul efek enggan untuk mengulang perbuatannya. Dampak atau perubahan positif. Murid belajar bahwa ada konsekuensi dari setiap tindakannya yang disepakati bersama teman dan guru. Murid dan guru tahu jenis konsekuensinya dan mempertanggungjawabkannya. Guru tidak perlu lagi marah atau ngomel berkepanjangan. Selain waktu belajar terbuang sia-sia, maka muncul rasa tidak suka, tidak nyaman, bahkan trauma pada pribadi murid yang mungkin bertahan lebih lama dari yang bisa dibayangkan guru. 3. Giat mencoba ragam model dan media pembelajaran. Refleksi. Saya menyadari bahwa gaya dan kecepatan belajar tiap murid unik. Jadi, butuh model ajar dan media pembelajaran yang beragam. Perasaan. Saya sendiri juga bosan mengajar dengan gaya yang monoton dan ingin mencoba belajar hal baru. Ide atau gagasan. Meskipun mengajar di kelas 5 dari tahun ke tahun ajaran, selalu ada aktivitas baru dalam pembelajaran saya. Saya berusaha menggunakan model dan media ajar yang relevan dengan zaman murid saat itu. Ada berbagai aktivitas yang pernah saya cobakan di kelas, seperti kerja kelompok, percobaan IPA, membuat tarian daerah, membuat batik jemputan, dan lain-lain. Saya juga menyesuaikan dengan sebagian besar bakat dan minat murid.
Pembelajaran. Mungkin jarang disadari, kalau saya perhatikan, setiap tahun ajaran, murid punya satu minat yang mendominasi. Ada kalanya pada satu tahun ajaran, sebagian besar murid suka menggambar. Pada tahun ajaran berikutnya, sebagian besar murid suka menyanyi. Saya sadar akan hal itu, dan semua guru tentunya harus punya kepekaan akan hal tersebut. Sebelum adanya asesmen diagnostik seperti sekaranglah, hal tersebut dibutuhkan. Saya juga tidak memaksakan apabila suatu model dan media tidak cocok atau tidak berhasil pada murid. Hal ini akan menjadi masukan dan pertimbangan pada tahun ajaran berikutnya. Dampak atau perubahan positif. Murid selalu nampak bahagia seusai pembelajaran karena materi lebih mudah dipahami dan kegiatan pembelajaran menyenangkan. Bila hasil penilaian akhir murid dalam penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester tidak sesuai dengan ekspektasinya, murid jadi tidak mudah kecewa karena memori menyenangkan dalam belajarnya sudah melekat dan lebih dominan. Hasil positif yang saya lihat pada murid-murid saya membuat saya semakin semangat berinovasi dan terus memutar otak untuk memberikan hal-hal baru. 4. Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dan permainan dalam pembelajaran. Refleksi. Ki Hajar Dewantara menyebutkan selain merdeka belajar, kodrat murid adalah bermain. Permainan yang dapat dilakukan di kelas dan diintegrasikan dalam pembelajaran sebenarnya sudah ada di lingkungan kita. Dari berbagai permainan lokal yang ada, tinggal dipilih yang cocok, dijadikan bahan ajar. Perasaan. Meskipun demikian, tidak mudah mengintegrasikan permainan tradisional ke dalam pembelajaran. Saya harus kenal dan punya pengalaman dulu terkait permainan tersebut. Barulah kemudian dapat mensinergikan antara nilai-nilai yang ingin diasah melalui permainan dengan tujuan pembelajaran. Ide atau gagasan. Saya terus berusaha memperdalam pengetahuan terkait permainan tradisional ini. Namun, paling tidak dalam keseharian pembelajaran, saya telah berusaha memasukkan aktivitas bermain sebagai ice breaking yang bertujuan melatih konsentrasi dan fokus murid.
Pembelajaran. Tidak semua permainan tradisional cocok dijadikan bahan ajar. Permainan tradisional mungkin tidak sesuai dengan kodrat zaman murid, sehingga menjadi tantangan bagi guru untuk mengenalkan dan menggali nilai-nilai yang dapat muncul setelah bermain. Dampak atau perubahan positif. Dampak dari adanya permainan dalam pembelajaran tidak hanya terlihat dari ekspresi senang murid. Secara natural, murid akan semakin dekat dengan guru dan juga teman-temannya. Belajar nilai kompetitif dan sportif secara bersamaan. Melatih ego murid sehingga baginya menang dan kalah adalah hal wajar. Guru dapat membangun mood murid dengan momen yang menyenangkan sehingga siap dan mudah menerima pembelajaran. Pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang saya lakukan merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain murid, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Kegiatan pengembangan diri yang telah disebutkan merupakan wujud nilai-nilai guru penggerak yang digali dalam diri dan peran-peran seorang guru penggerak yang telah saya lakukan demi mewujudkan merdeka belajar dan pembentukan profil pelajar Pancasila. Bersiap untuk aksi nyata berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.